Basic Training Angkatan 166 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu himne HMI yang dipimpin oleh Saudari Nirwana. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan Al-Suci Al-Quran oleh Saudara Renzi. ولا تأكلوا
Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kakanda Muhammad Rizal. Cabang Goa Raya atau yang mewakili, dan terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Voluntariat Tarbiyah dan Keguruan UI Malaysia Malaysia, dan terhormat Master of TNI dan Vice of Master, dan yang terhormat rekan-rekan yang telah hadir dan jajaran panitia yang akan dilakukan, dan yang kami banggakan dan cintai para peserta yang telah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah yang memberi kita kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dan ibadah. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang cerah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, saya berterima kasih kepada rekan-rekan atau pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Voluntariat Tarbiyah yang telah membimbing kami sehingga
acara atau kegiatan basic training angkatan 166 telah terlaksana. Dan saya mewakili para panitia, saya berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para panitia yang telah membantu jalannya kegiatan acara kita ini. Yang kedua, kami atau saya dari panitia mewakili, kami meminta maaf jikalau ke depannya ada beberapa hal yang atau ada yang terdapat kesalahan dari teman-teman sekalian. Itu dari kami. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ketua Umum HMI Komisariat Kajian dan Keguruan UN Alvin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengurus Ketua Umum dan Mahasiswa Islam di Jawa Barat ini. Yang saya hormati Master Training dan Vice of Master pelaksanaan bisnis training angkatan 166. Yang saya hormati Anda Dewan Senior yang sempat hadir pada pembukaan secara basic training pada malam hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai kawan-kawan pengurus serta adik-adik panitia. Yang saya hormati para pemateri dan instruktur serta co-instruktur yang sempat hadir pada pembukaan ini. Dan yang paling utama yang saya cintai dan saya sayangi adik-adik peserta basic training angkatan 166 himpunan mahasiswa Islam Komisariat Tarbiyah dan Keguruan UIN Alumni Makassar cabang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Puji syukur pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk kemudian melaksanakan proses basic training himpunan mahasiswa. Sebelumnya, semoga apa yang kemudian kita laksanakan pada malam hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan kebajikan, yang telah mengeluarkan kita menuju alam yang terang benderang. Minas Turmati dan Lima. Ketua Umum HMI Cabang Baraya atau yang mewakili dan Master, Master dan adik-adik panitia sekaligus serta yang saya hormati. Mengawali sambutan saya pada malam hari ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan panitia, kawan-kawan pengurus dan senior-senior, rekan-rekan yang kemudian telah membantu kami dalam jalannya proses penghadiran ini atau proses basic training. Begitupun kerjasama dari teman-teman peserta yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dengan wajah yang penuh dengan semangat, sedikit lapar ya. Dan saya pikir mudah-mudahan ke depan kita akan jalani secara bersama proses kegiatan ini dengan baik. Yang kedua yang saya sampaikan adalah bicara sedikit
tentang himpunan mahasiswa Islam. Himpunan mahasiswa Islam ini adalah organisasi kemahasiswaan yang kemudian ada di kampus secara khususnya, yang kemudian menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa Islam untuk teman-teman berproses, belajar. Kita hadir di tempat ini berbeda. Ada yang mungkin Nahdlatul Ulama, ada yang mungkin Muhammadiyah, dan seterusnya, Syiah, Sunni, dan seterusnya. Ada juga mungkin yang Islam Isir, atau mungkin ada yang Islam KTP. Dan kemudian ada juga yang kita berasal dari etnis yang berbeda. Ada yang Bugis, ada Makassar, ada Bima, ada Selayar, dan sebagainya. Kita berasal dari daerah yang berbeda, dan hari ini kawan-kawan semua dikumpulkan di tempat ini untuk kemudian menjalani proses belajar mengajar. Nantinya ke depan kita akan mendapatkan pengetahuan baru, kita akan juga mendapatkan informasi baru dari teman-teman. Saya cuma mengharap kepada seluruh teman-teman yang ada di tempat ini, baik pertama lagu ini adalah bersyukur dan ikhlas. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda kerjakan, harus bersyukur dan ikhlas. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya meminta teman-teman panitia untuk tetap mengontrol proses basic training yang kita laksanakan pada malam hari ini. Teman-teman peserta yang ada di tempat ini, saya mengharapkan untuk teman-teman fokus, konsentrasi untuk belajar, tidak usah memikirkan hal-hal di luar daripada kegiatan ini yang kemudian akan menghambat proses pembelajaran nantinya ke depan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata saya yang baik, mudah-mudahan bisa diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah, selalu terpatri dalam hati sanubari kita semua. Yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Ketua Umum HMI Cabang Goa Raya atau yang mewakili, sekaligus membuka acara Basic Training Angkatan 166 dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Ucapan syukur yang tak berkesudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan dengan aktivitas yang berbeda, tetapi kita dipertemukan pada satu titik, yaitu perjuangan pengabdian. Ya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah itu kemudian untuk 5 derajat dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Salawat serta salam kepada junjungan agung Baginda Muhammad SAW sebagai sang pelopor sejati yang membawa arus perubahan besar. Bahkan dikatakan berdiri Robert Anjela Muhammad sudah terlampau modernis. Muhammad SAW jauh lebih modern sehingga umatnya belum mampu menangkap pesan-pesan Muhammad. Kepada saya beliau dititipkan amanah sebagai hamba khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, dan simpul mata rantai dari seluruh kenabian yang agung. Berarti Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa sampai Muhammad. Itu adalah rentetan panjang. Ya, saya hormati kepada samping diri saya adalah Ketua Umum HMI Komisioner Tarbiyah. Beliau yang telah membesarkan saya tahun 2009, dia 2008. Ilmu yang saya miliki berangkat dari beliau. Kemudian apalagi di samping saya adalah
tanda abu ataupun tanda Sultan, tanda abu dengan maktab training, jadi sudah maktab budaya training semua hasanah-hasanah intelektual itu ditampung oleh beliau. Silakan bertanya ke depannya. Faiz juga seperti itu. Jadi saya bersyukur berada kembali di hadapan teman-teman, kawan-kawan. 2009 saya pun juga seperti kalian yang persis di tempat ini saya juga di basic training oleh kakanda saya, diri samping kanan saya di Hotel Limpang. Di sini pula lah saya sering bahwa di sini pernah duduk kakanda Yusuf Kala di tempat yang sangat sederhana, tetapi mampu membawa pesan-pesan perubahan sesuai dengan ajaran Islam dan kondisi kenegaraan kita. Sehingga selesai basic, ada teori Hemingway. Dia katakan, tulislah apa yang kalian ketahui, maka dibalas oleh John Phillips, apa yang harus saya tulis? Kalau saya tidak ada yang saya ketahui, maka Hemingway mengatakan bahwa tenang saja, datanglah ke perpustakaan, Anda akan tahu segala. Tetapi di himpunan mahasiswa Islam, kalian kader-kader dituntut sebagai perpustakaan yang berjalan. Sehingga selesai waktu saya di training, saya diundang bicara bertemu dengan senior-senior samping saya dan samping kanan saya. Dia katakan, kamu siapa? Saya adalah kader yang baru kemarin selesai. Kamu bukan kader, kau tidak punya buku, kau tidak memiliki buku masuk dalam tempat ini. Kalau kamu memang kader, ambil buku, jangan sekali-kali masuk tanpa ada buku di tempat ini. Di situ saya ada proses perubahan cara berpikir, peralihan dari dunia abu-abu menuju pada dunia mahasiswa. Ternyata saya menemukan separuh jiwa saya yang telah hilang saya temukan di himpunan mahasiswa Islam. Tidak ada organisasi manapun, tidak ada tempat-tempat manapun yang sampai hari ini masih memperhatikan kondisi bangsanya, kondisi umatnya, kondisi masyarakatnya, apalagi mahasiswanya, supaya dia rajin membaca, rajin berorganisasi, rajin berproses. Tetapi di tengah-tengah kita, utamanya di kota Makassar, dimanapun kalian berada, maka situ adalah tempat-tempat prostitusi, itu adalah tempat-tempat minuman keras, itu adalah tempat-tempat maksiat. Tetapi di himpunan mahasiswa Islam, Anda dituntut sebagai orang yang perpustakaan yang berjalan. Nah, menyambung dari kata sambutan dari Ketua Umum Haji Muhammad Abdiyah, sudah ada yang tahu apa itu HMI? Himpunan Mahasiswa Islam. Apa itu himpunan mahasiswa Islam? Ya? Apakah sudah pernah bertanya waktu ditanya oleh seniornya atau dipanggil oleh seniornya, ayo masuk ke HMI, ke basic training HMI? Adakah yang bertanya apa itu HMI? Atau angkat tangan yang ikut saja? Itu saja, maksudnya tidak usah lagi bertanya, tapi ya ikut saja, angkat tangan yang mengikut saja sampai di sini. Tapi tidak pernah ditanyakan sebelumnya apa itu HMI, itu gimana? Ada? Baru satu yang jujur, 21 belum. Nah, ini satu contoh bahwa himpunan mahasiswa Islam, apapun yang kalian kerjakan maka pertanyakan dulu apa. Sehingga ketika kalian mau masuk maka Anda akan punya gambaran lebih awal. Tapi saya pikir bahwa semua senior kalian yang di basic sebelumnya ini itu sudah menyampaikan dan presentasikan apa itu himpunan mahasiswa Islam. Baik, karena tidak sekalian bahwa bicara persoalan HMI, apa sih HMI? Ada 4 unsur sehingga ada himpunan mahasiswa Islam. Yang pertama, kondisi internasional, perubahan besar-besaran, revolusi Prancis, revolusi Iran, kemudian perubahan cara berpikir abad-abad sebelumnya para pemikir baik tokoh negarawan maupun tokoh Islam, Muhammad Iqbal,
Imam Khomeini dan lain sebagainya para pemikir itu mempengaruhi kancah internasional sehingga inilah yang kemudian muncul namanya ada sistem globalisasi. Nah ini yang kalian harus tangkap sebagai calon-calon kader himpunan mahasiswa Islam. Harus lebih cepat informasinya harus lebih cepat penanggulangannya, harus lebih cepat ilmunya untuk mempresentasikan apa yang akan terjadi ke depan. Kita hidup sudah era globalisasi, sudah lama. Itu kondisi internasional yang sudah masuk ke himpunan mahasiswa Islam, bahkan masuk di kampus-kampus. Adalah perubahan yang besar-besar sehingga yang itu adalah kesadaran. Makanya ada orang ungkapan bijak mengatakan bahwa mampukah kita memiliki kesadaran atau mampukah kita memiliki suatu kesadaran ataukah justru perubahan yang membuat kita sadar? Apakah kesadaran itu yang membuat perubahan ataukah justru perubahan itu yang membuat kita sadar? Saya ulangi lagi bahwa apakah perubahan itu yang membuat kita sadar ataukah justru kesadaran itu yang membuat kita sadar? Yang harus kita harapkan adalah kesadaran itu yang membuat perubahan. Tetapi yang terjadi hari ini lebih banyak sekali. Justru kondisilah yang menyebabkan dia berubah. Bahkan dia sadar. Nah ada perbedaan mungkin di masa saya 2009 beberapa tahun yang lalu mungkin sudah harus ada perubahan cara basic training. Dia cepat yang penting berkualitas. Jadi Anda harus sinergikan antara organisasi dan akademis. Celaka orang yang tidak berorganisasi dan celaka orang juga yang tidak bagus akademisnya. Harus dua-duanya. Karena kenapa? Tujuan LK1, tujuan basic training seperti ini yang kalian hadir di sini adalah terbinanya kader muslim yang berkualitas akademis. Sadar fungsinya dalam organisasi, juga sadar dalam dirinya sebagai kader umat dan kader bangsa. Jadi ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini di sekalian bahwa ada dua yang ingin dicapai oleh pengelola basic ini, oleh senior kalian, master atau umum yang selalu mendampingi tanpa dibayar pun. Di luar sana banyak di luar sana yang justru entah apa dia memikirkan kondisi bangsanya atau kalian berpoya-poya dan lain sebagainya. Tapi di sini kalian dan bahkan senior kalian rela tidak tidur demi kalian. Tapi di luar sana banyak teman-teman kalian yang sudah baru jam 8 dan 9 malam sudah selingkuh dengan bangsa dirinya, sudah terlena dalam mimpinya. Nah itu bagaimana ada perubahan kalau tidak ditanggulangi secara cepat? Sehingga inilah yang dikatakan mantan rektor Kendari Universitas Hariril. Dia katakan bahwa dalam bukunya One Skill Education, barang siapa yang hidup di abad 21, itu dalam bukunya yang bab 1 halaman 1, dia katakan siapapun yang hidup di abad ini, abad 21, maka mau tidak mau dia harus mengikuti persaingan globalisasi atau persaingan arus percepatan. Nah tentunya harus kita sadari bahwa ada proses perubahan yang harus kita sadari di himpunan mahasiswa Islam ini, baik dari segi kualitas materi maupun segi efektivitas waktu dan lain sebagainya. Itu harus cepat dan efisien dan berkualitas. Sebagai refleksi bahwa kondisi kenegaraan kita, biarlah adinda-adinda sekalian yang merefleksi, dan ini adalah tanggung jawab kalian sebagai pertama kali kader umat. Kalian di sini dicetak sebagai calon-calon pemimpin umat. Jadi perbaiki sikap kalian, tampilkan di bawah, tampilkan kepribadian muslim yang berkualitas, orang yang muslim akhlaknya bagus. Karena kenapa? Tugas Anda pertama di basic ini LK1 adalah Anda diciptakan atau mau di kader, mau di pabrik, mau di produk sebagai pemimpin umat ke depannya. Yang kedua, Anda mau dicetak, Anda mau diproduk sebagai pemimpin negara ke depannya. Dua inilah yang harus kalian ubah. Anda akan jadi pemimpin umat dan Anda akan jadi pemimpin negara. Itu adalah pilihan kalian. Nah, kondisi kenegaraan kita hari ini membutuhkan kader-kader yang jujur, yang sehat, yang adil. Jadi sebagai terakhir, kondisi kebangsaan kita pernah direfleksi oleh
Kakak Amin Rais, dia katakan begini, sudah jarang sekali kita menemukan kejujuran di negeri ini. Bisa jadi juga beliau termasuk. Tapi menurut saya, kata beliau menurut saya, kata Amin Rais, hanya satu saja orang yang jujur di negeri ini adalah orang penjual gigi palsu. Katanya di situ ditulis di sini dijual gigi palsu, kan tidak ada gigi asli dijual dengan gigi palsu. Jadi cuma itu saja orang yang jujur di Indonesia ini dijual gigi palsu. Karena yang gigi asli itu gigi kalian saja, itu cuma itu yang jujur. Yang kedua kata Amin Rais, hanya satu saja orang yang disiplin di Indonesia adalah orang yang buka puasa. Sebelum masuk imsak, sebelum masuk waktu buka puasa, dia sudah disiplin menunggu. Karena kenapa? Dia takut pahalanya masuk atau berkurang. Cuma itu katanya. Yang lain itu susah sekali dapat orang-orang yang disiplin. Nah inilah yang harus menjadi fokus. Yang ketiga adalah kesehatan. Doktrin kesehatan inilah yang keliru. Dari barat dia katakan bahwa orang tidur itu harus 8 jam. Ini sebenarnya adalah pembunuhan. Karena ternyata tidur itu tidak diukur dari banyaknya waktu, tapi diukur dari kualitasnya. Dia 2 jam, 3 jam, yang penting berkualitas. Itu jauh lebih menyehatkan. Ini penemuan terakhir. Artinya apa? Bahwa pada himpunan Masjid Islam di hari ini, yang berterima kasih kepada teman kalian karena Anda akan melakukan malam di sini. Itu adalah perjalanan kalian sebagai motivasi awal dan pelajaran pertama bahwa untuk menjadi orang besar memang kita harus bersusah payah dari dahulu kemudian menikmati. Ini yang saya sampaikan pada sambutan ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Basic training kelas 1. Hari ini Komisi Kerja angkatan 166. UIN Al-Udin Makassar saya buka dengan resmi. Belasan saya yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan nama-nama peserta basic training angkatan 166 dari pengurus komisariat ke pengurus cabang dan dari pengurus cabang ke Master of Training. Dengan ucapan ini nama-nama organisasi angkatan 166 daftar nama-nama calon anggota dari nama Islam yang bisa tarbiyah angkatan 166. Saya terima data tidak lebih sesuai dengan prosedur organisasi. Dalam ucapan pasti sudah terjadi daftar nama-nama peserta basic training himpunan mahasiswa Islam HMI Komisariat Tarbiyah UIN Al-Udin Makassar angkatan 166. Saya serahkan kepada Master of Training supaya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur organisasi. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama peserta basic training angkatan 166 HMI Komisariat Tarbiyah dan kekeluargaan Al-Udin Makassar. Saya ambil sesuai dengan anggaran dan rumah tangga himpunan Islam dan sesuai dengan mekanisme pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Abdul Rahim.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب يا قول الغافر. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah.